Secara singkat hari lahir Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan gabungan dari Panca, Lima, dan Sila dasar. Pancasila pertama kali diusulkan pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno untuk memberi nama 5 prinsip dasar negara. Konsep Pancasila sebenarnya sudah dirancang sejak hari pertama sidang BPUPKI, hanya saja belum dirumuskan dan diberi nama. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengutarakan 5 sila yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengutarakan 5 dasar negara yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengutarakan 5 dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini diberi nama Pancasila. Soekarno menyatakan apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak disetujui semuanya, sila tersebut disingkat menjadi Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jika Trisila tidak disetujui, maka dapat disingkat menjadi Ekasila, yakni gotong royong. Sesudah semua usulan diutarakan, dibuatlah panitia kecil beranggota 8 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Ahmad Wahid Hasyim, Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Tugas panitia 8 adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Ternyata terjadi perbedaan usulan. Golongan Islam menginginkan negara dijalankan berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menginginkan negara tidak diselenggarakan menurut hukum agama tertentu. Panitia 9 dibentuk untuk mengatasi perbedaan tersebut. Panitia ini beranggotakan 9 orang dari golongan Islam dan nasionalis. Anggotanya antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Habib Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Musakir, Wahid Hasyim, dan Agus Salim. Sidang Panitia 9 pada 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta dan termaktub pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI kedua 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan kesepakatan bahwa dasar negara yang digunakan adalah Pancasila sebagaimana tertera dalam Piagam Jakarta. Selain itu, sidang ini menyepakati pemerintahan negara republik, wilayah negara, dan pembentukan 3 panitia kecil perancang undang-undang dasar, ekonomi, dan keuangan, dan pembela tanah air. Sidang WPKI pada 18 Agustus 1945 ditetapkan sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, rasa syariat Islam, dan sejumlah ketentuan untuk menjalankannya dihapuskan. Perubahan ini untuk kepentingan negara yang beraneka ragam suku dan agama. Sidang WPKI ini juga mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, memilih presiden dan wakil presiden, dan memutuskan bahwa untuk sementara presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat hingga dibentuknya MPR atau DPR. Nilai Pancasila pada peristiwa tersebut. Nilai Pancasila yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah penerapan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan beberapa panitia musyawarah untuk menentukan dasar negara, pemerintahan, undang-undang dasar, dan lain-lainnya. Penerapan sila ketiga persatuan Indonesia. Putusan musyawarah menitikberatkan bagaimana Indonesia dapat bersatu seperti perubahan frasa sila pertama dengan menghapus syariat Islam dan beberapa ketentuannya. Penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan sila pertama untuk menghormati hak asasi manusia dalam memeluk agama sesuai keyakinannya. Refleksi pribadi dan pelajaran yang bisa diambil oleh generasi muda saat masa kini. Saat ini teknologi komunikasi semakin canggih, tapi kesalahpahaman sering terjadi.
Hal ini karena media sosial memudahkan orang tanpa nama membuat pernyataan tak bertanggung jawab. Pengamalan Pancasila tetap diperlukan agar kita dapat hidup dengan positif di dalam perbedaan. Perlu penghormatan pada pendapat yang berbeda untuk menjaga persatuan demi kenyamanan bersama.